Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai Processing Integrity and Availability Controls. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Isnaini Nurul Islami dengan NPM terakhir 018, Chelsea Merlin Hindarto dengan NPM terakhir 028, Ceria Junika Raja Guguk dengan NPM terakhir 034, Alia Demista Pramesti dengan NPM terakhir 152, dan Ariana Kalia Firdaus dengan NPM terakhir 160. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Itu integritas pemrosesan. Prinsip integritas pemrosesan dari Trust Service Framework menyatakan bahwa sistem yang andal menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Pengendalian input. Ungkapan garbage in, garbage out menyoroti pentingnya pengendalian input. Jika data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak akurat, maka outputnya pun akan demikian. Akibatnya, hanya personal berwenang yang bertindak sesuai otoritas mereka yang boleh menyiapkan dokumen sumber. Selain itu, desain formulir, pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber, serta pengendalian entry data otomatis diperlukan untuk memverifikasi validitas data input. Selanjutnya, desain formulir. Dokumen sumber dan formulir lainnya harus dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. 1. Semua dokumen sumber harus diberi nomor urut. Penomoran urut meningkatkan pengendalian dengan memungkinkan verifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. 2. Turnaround dokumen digunakan untuk menghilangkan kebutuhan pihak eksternal untuk menyerahkan informasi yang sudah dimiliki organisasi, seperti nomor akun pelanggan. Sebaliknya, data tersebut dicetak sebelumnya dalam format yang dapat dibaca mesin pada dokumen perputaran. Pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan agar tidak dimasukkan kembali ke dalam sistem secara tidak sengaja atau curang. Dokumen kertas harus dirusak. Dokumen elektronik dapat dibatalkan dengan cara yang sama dengan mengatur kolom tanda flag field untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah diproses. Selanjutnya, pengendalian input data. Yang pertama, double check menentukan apakah karakter dalam suatu bidang adalah tipe yang tepat. Sign check menentukan apakah data dalam suatu bidang memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Limit check menguji jumlah numerik terhadap nilai tetap. Range check menguji apakah item data berada di antara batas atas dan bawah yang telah ditentukan. Size check memastikan bahwa data input akan masuk ke dalam bidang yang ditentukan. Completeness check memverifikasi bahwa semua item data yang diperlukan telah dimasukkan. Validity check membandingkan nomor akun dalam data transaksi dengan data serupa di file induk untuk memverifikasi bahwa akun tersebut ada. Reasonableness test menentukan kebenaran hubungan logis antara dua item data. Check digit, nomor ID, seperti nomor bagian, dapat berisi digit check yang dihitung dari digit lainnya. Check digit verification melibatkan perhitungan ulang digit check untuk mengidentifikasi kesalahan input data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan batch tambahan. Di dalam pemrosesan batch tambahan terdapat beberapa poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama ada sequence check, yaitu menguji apakah file transaksi berada dalam urutan numerik atau alfabet yang tepat. Yang kedua ada batch totals, yang menghitung nilai numerik untuk batch catatan input. Berikut adalah 3 total batch yang umum digunakan. Yang pertama ada financial total, yaitu menjumlahkan bidang yang berisi nilai moneter. Yang kedua, hash total, menjumlahkan bidang numerik non-finansial. Dan yang ketiga ada record count atau jumlah catatan dalam suatu batch. Lalu ada pengendalian input online tambahan. Yang pertama ada prompting, di mana sistem meminta setiap item data input dan menunggu respons yang sesuai, memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan. Yang kedua, closed loop verification, memeriksa keakuratan data input dengan mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya. Misalnya, jika seorang petugas memasukkan nomor rekening, sistem dapat mengambil dan menampilkan nama rekening sehingga petugas dapat memverifikasi bahwa nomor rekening yang benar telah dimasukkan. Yang ketiga ada log transaksi. Log transaksi mencakup catatan terperinci dari semua transaksi.
Jika file online rusak, log transaksi dapat digunakan untuk merekonstruksi file tersebut. Jika terjadi kerusakan yang menyebabkan sistem mati sementara, log transaksi dapat digunakan untuk memastikan bahwa transaksi tidak hilang atau dimasukkan 2 kali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengendalian pemrosesan atau kontrol pemrosesan. Kontrol juga diperlukan untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar. Kontrol pemrosesan yang penting meliputi data matching. Dalam kasus tertentu, 2 atau lebih item data harus dicocokkan sebelum suatu tindakan dapat dilakukan. File labels, label berkas perlu diperiksa untuk memastikan bahwa berkas yang benar dan paling mutakhir sedang diperbaharui. 2 jenis label internal yang penting adalah header record yang terletak di awal setiap berkas dan berisi nama berkas, tanggal kadaluarsa, dan data identifikasi lainnya. Trailer record yang terletak di akhir berkas. Dalam berkas transaksi, ia berisi total batch yang dihitung selama input. Lalu, recalculation of batch totals. Total batch harus dihitung ulang saat setiap catatan transaksi diproses, dengan membandingkan total yang berjalan selama pemrosesan dengan total batch yang sesuai yang disimpan di trailer record. Cross-footing and zero balance test. Cross-footing balance test membandingkan hasil yang dihasilkan oleh setiap metode untuk memverifikasi keakuratan. Zero balance test menerapkan logika yang sama untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan yang melibatkan akun kontrol. Write protection mechanism melindungi data dari penghapusan atau penimpaan yang tidak disengaja pada media magnetik. Dan yang terakhir ada concurrent update controls. Kesalahan dapat terjadi ketika 2 atau lebih pengguna mencoba memperbaharui catatan yang sama secara bersamaan. Kendali ini mencegah kesalahan tersebut dengan mengunci pengguna lain sampai sistem selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh pengguna pertama. Kemudian ada kontrol output. Pemeriksaan yang teliti terhadap output sistem memberikan kontrol tambahan atas integritas pemrosesan. Kontrol output meliputi yang pertama ada user review of output. Penggunaan harus memeriksa output sistem dengan teliti untuk memverifikasi bahwa data tersebut masuk akal dan lengkap, serta memastikan bahwa mereka adalah penerima yang dituju. Yang kedua ada reconciliation procedure. Secara berkala, semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi dengan laporan kontrol, laporan status, atau pembaruan file. Total akun buku besar umum harus direkonsiliasi dengan total akun pembantu secara teratur. Yang ketiga ada external data reconciliation. Total database harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang dikelola di luar sistem. Dan yang keempat ada data transmission controls. Organisasi perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan resiko kesalahan transmisi data. Kontrol transmisi data umum lainnya adalah checksum, parity bits, dan blockchain. Proses penjualan kredit pemrosesan transaksi mencakup 3 langkah. Yang pertama memasukkan dan mengedit data transaksi, yang kedua memperbarui catatan pelanggan dan inventaris, serta yang ketiga menyiapkan dan mendistribusikan dokumen penagihan. Kontrol input. Saat transaksi penjualan dimasukkan, sistem melakukan beberapa pengujian validasi awal. Mengidentifikasi transaksi dengan nomor akun yang tidak valid, kolom kuantitas pesanan dan harga hanya berisi angka dan kolom tanggal yang mengikuti format month, day, and year yang benar. Kolom kuantitas terjual dan harga jual berisi angka positif. Tanggal pengiriman tidak lebih dari awal dari tanggal saat ini dan tidak lebih lambat dari tanggal yang ditetapkan perusahaan. Pemeriksaan kelengkapan menguji apakah ada bidang yang diperlukan kosong. Kemudian kontrol pemrosesan. Sistem membaca catatan header untuk file master pelanggan dan inventaris dan memverifikasi bahwa versi terbaru sedang digunakan. Saat setiap faktur penjualan diproses, pemeriksaan batas digunakan untuk memverifikasi bahwa penjualan baru tidak meningkatkan saldo akun pelanggan tersebut melebihi batas kredit yang telah ditetapkan. Kontrol output. Dokumen penagihan dan pengiriman hanya diteruskan kepada karyawan yang berwenang di Departemen Akuntansi dan Pengiriman, yang secara visual memeriksa dokumen tersebut untuk mencari kesalahan yang jelas. Selanjutnya ada kontrol integritas pemrosesan dalam spreadsheet. Pengujian spreadsheet yang cermat sebelum digunakan dapat mencegah kesalahan. Meskipun sebagian besar perangkat lunak spreadsheet memiliki fitur audit bawaan yang dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan umum, spreadsheet yang dimaksudkan untuk mendukung keputusan penting memerlukan pengujian yang lebih menyeluruh untuk mendeteksi kesalahan yang lebih halus.
Sangat penting untuk memeriksa adanya hard clearing, di mana rumus berisi nilai numerik spesifik. Praktik terbaik adalah menggunakan sel referensi dan kemudian menulis rumus yang menyertakan sel referensi tersebut. Prosedur pencadangan data. Prosedur pencadangan data ini dirancang untuk menangani situasi di mana informasi tidak dapat diakses karena file atau basis data yang relevan telah rusak. Tetapi sistem informasi itu sendiri masih berfungsi. Terdapat beberapa prosedur pencadangan yang berbeda. Pencadangan penuh adalah salinan persis dari seluruh basis data. Pencadangan penuh memakan waktu, sehingga sebagian besar organisasi hanya melakukan pencadangan penuh setiap minggu dan melengkapinya dengan pencadangan parsial harian. Selanjutnya ada incremental backup dan differential backup. Yang pertama ada incremental backup, yaitu sebuah backup yang melibatkan penyalinan item data yang telah berubah sejak pencadangan incremental sebelumnya, yang masing-masing berisi pencadangan parsial terakhir. Ini menghasilkan hasil transaksi 1 hari. Pemulihan melibatkan pemuatan pencadangan penuh terakhir terlebih dahulu, kemudian menginstal setiap pencadangan incremental berikutnya dalam urutan yang benar. Lalu yang kedua ada differential backup, yaitu menyalin semua perubahan yang dilakukan sejak pencadangan penuh terakhir. Cadangan diferensial harian membutuhkan waktu lebih lama daripada cadangan incremental. Namun, pemulihan lebih sederhana karena cadangan penuh terakhir hanya perlu dilengkapi dengan cadangan diferensial terbaru, bukan serangkaian file cadangan incremental harian. Selanjutnya ada duplication, yaitu sebuah proses yang menggunakan hashing untuk mengidentifikasi dan mencadangkan hanya bagian-bagian dari sebuah file atau basis data yang telah diperbarui sejak pencadangan terakhir. Duplikasi menyebabkan banyak organisasi menghilangkan pembuatan cadangan penuh dan terus-menerus membuat cadangan parsial incremental sebagai gantinya. Terlepas dari prosedur pencadangan mana yang digunakan, beberapa salinan cadangan harus dibuat. Satu salinan dapat disimpan di lokasi untuk digunakan jika terjadi masalah yang relatif kecil, seperti kerusakan hard drive. Lalu, jika terjadi masalah yang lebih serius, seperti kebakaran atau banjir, salinan cadangan yang disimpan di lokasi kemungkinan akan hancur atau tidak dapat diakses. Oleh karena itu, salinan cadangan kedua perlu disimpan di luar lokasi. Tujuan dari pencadangan atau backup adalah untuk memungkinkan pemulihan data jika salinan aslinya menjadi tidak dapat diakses. Selanjutnya ada arsip. Arsip adalah salinan basis data, file master, atau perangkat lunak yang disimpan tanpa batas waktu sebagai catatan historis, biasanya untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Arsip digunakan untuk mengambil data terpilih, bukan untuk memulihkan seluruh file atau basis data. Tidak seperti cadangan, arsip jarang dienkripsi karena waktu penyimpanannya yang lama dan meningkatkan resiko kehilangan kunci deskripsi. Akibatnya, kontrol akses fisik dan logis adalah cara utama untuk melindungi file arsip. Untuk sebab selanjutnya, yakni ada perencanaan pemulihan bencana dan keberlanjutan bisnis, yang dimana Disaster Recovery Plan atau DRP menguraikan prosedur untuk memulihkan fungsi TI suatu organisasi jika pusat dananya hancur. Nah, di sini terdapat 3 opsi dasar untuk mengganti infrastruktur IT. Opsi yang pertama yakni mengontrak penggunaan cold site, yaitu bangunan kosong yang telah dilengkapi dengan kabel untuk akses telepon dan internet yang diperlukan. Untuk opsi yang kedua yaitu menggunakan hot site, yaitu fasilitas yang tidak hanya dilengkapi dengan akses telepon dan internet, tetapi juga berisi semua peralatan komputasi dan perkantoran yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnis pentingnya. Lalu untuk opsi ketiga yaitu menggunakan real-time mirroring, yang dimana dia melibatkan pemeliharaan 2 salinan basis data di pusat data terpisah setiap saat dan memperbarui kedua basis data secara real-time saat setiap transaksi terjadi. Nah,
Berbagai opsi tersebut memiliki biaya yang berbeda dengan cold site paling murah dan real-time mirroring paling mahal. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai Business Continuity Plan atau BCP. Nah, jadi BCP adalah sebuah rencana yang menentukan bagaimana melanjutkan semua proses bisnis jika terjadi bencana besar. Memiliki DRP dan BCP dapat menjadi perbedaan antara bertahan dari bencana besar, seperti badai atau serangan teroris dan gulung tikar. Namun, hanya memiliki DRP dan BCP saja tidak cukup. Kedua rencana tersebut harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi tersebut tidak hanya mencakup instruksi untuk memberitahu staf yang berwenang dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melanjutkan operasi, tetapi juga dokumentasi vendor untuk semua perangkat keras dan perangkat lunak. Pengujian dan revisi berkala mungkin merupakan komponen terpenting dari DRP dan BCP yang efektif. DRP dan BCP perlu diuji setidaknya setiap tahun untuk memastikan bahwa rencana tersebut secara akurat mencerminkan perubahan terbaru dalam peralatan dan prosedur. Lalu di sini ada dampak virtualisasi dan cloud computing. Di sini ada dua dampak, yaitu yang pertama, virtualisasi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan bencana dan melanjutkan operasi normal. Dengan demikian, virtualisasi secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan RTO dari masalah perangkat keras. Virtualisasi juga dapat digunakan untuk mendukung pencerminan waktu nyata di mana dua salinan dari setiap mesin virtual dijalankan secara bersamaan pada dua host fisik yang terpisah. Untuk dampak yang kedua adalah cloud computing memiliki dampak positif dan negatif terhadap ketersediaan. Penyedia cloud computing biasanya menggunakan kumpulan server redundan di berbagai lokasi, sehingga mengurangi risiko bahwa satu bencana dapat mengakibatkan waktu henti sistem dan hilangnya semua data. Namun, jika penyedia cloud publik bangkrut, mungkin sulit, bahkan tidak mungkin untuk mengambil kembali data apapun yang tersimpan di cloud. Oleh karena itu, kebijakan untuk melakukan pencadangan secara teratur dan menyimpan cadangan tersebut di tempat lain, selain penyedia cloud utama, sangatlah penting. Penggunaan cloud tidak menghilangkan kebutuhan akan DRP dan BCP karena organisasi perlu merencanakan bagaimana karyawan mereka akan mengakses sumber daya yang disimpan di cloud jika kantor pusat hancur. Penggunaan cloud juga tidak akan menghilangkan kebutuhan untuk mempertimbangkan RTO dan RPO karena tidak semuanya dapat dicadangkan atau dipulihkan dari cloud tepat waktu. Nah, cukup sekian dari kelompok 7 presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.